صل على
Allah
Allahumma
الظالمين وانصرنا على الولاد العقيد في جميع الأدوار والأبطال أيدهم بطعن من عندك واسمع المعلمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بنصر حسين من جميع البلايا اجعلنا يا ربي بنصر حسين من جميع البلايا اجعلنا يا ربي بنصر حسين من جميع البلايا وبجد الحكيم من ذنوب والخطايا علمنا بالعمل بطاعتك وسلوكهم بحكمتك القائمين واذا توبتنا وتوبه المسلمين المؤمنين واعتق لنا منك بذريات وصل وسلم على هذا الحكيم الحمد بالانساب والقران وعلى اله وصحبه الينا سبحانك وعلى الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian tafsir Al-Quran yang ketiga yang diadakan oleh divisi pengkajian dari Universitas Sarjana Masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam atas Al-Quran selalu kita haturkan kepada satu umat membawa rahmat dan dari syafaat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Baik, kajian tafsir Al-Quran pada hari ini bertemakan balasan pedih bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Tafsir Quran surah Al-A'raf ayat 21 sampai ayat 30. Yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nur Hidayat sebagai penutup. Sebelum memulai Anda, izinkan membacakan susunan acara kajian tafsir Al-Quran pada ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat doa dan penutup. Baik, langsung saja untuk memulai kajian tafsir Al-Quran pada hari ini, maka kita sama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Hidayat SKIMH kepada Ustaz Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi menjelang siang pada hari ini di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kita sama-sama berkumpul untuk belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, makna ayat-ayat Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan tercurah keberkahannya kepada kita semua. Jemaah para mahasiswa LPPP UIN Antasari Banjarmasin, ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, Quran surah An-Naba juz 30 ya, awal juz 30. Dia berbicara tentang hari akhir, tentang hari kiamat, peristiwa yang akan terjadi nanti di hari akhir. Ini dalam akidah Islam disebut dengan perkara-perkara sam'iyah. Ia masuk perkara-perkara sam'iyah. Sam'iyah itu artinya perkara-perkara yang hanya bisa diketahui melalui informasi wahyu. Ia tidak bisa diakal-akalin, tidak bisa, bukan wilayah ijtihadi. Bukan wilayah ijtihadi, tapi bisa diketahui hanya melalui informasi Al-Quran atau informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi dalam akidah ada ayat-ayat, ada topik, ada tema yang berkaitan dengan Tuhan, ada lagi yang berkaitan dengan risalah, putusan. Ini masuk tentang malaikat, tentang nabi, tentang kitab, risalah. Yang ketiga masuk wilayah sam'iyah. Yang kita bahas hari ini masuk topik yang ketiga tentang sam'iyah. Memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah itu ada kaidahnya, ada kaidah tafsirnya. Jika yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan ilahiyah, maka biasanya yang dilakukan adalah antara dua, bisa menggunakan takwil. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya memiliki dua sikap. Yang pertama, memahami apa adanya. Yang kedua, memahami dengan menggunakan takwil yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya, memahami apa adanya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, dengan keyakinan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini sikap yang pertama. Yang kedua, ketika tentang Tuhan, menggunakan takwil yang dianggap layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini
ayat ilahiyah. Kemudian sementara yang kita bahas hari ini, yang kita bicarakan, dia berkaitan dengan ayat-ayat syariah tadi, perkara-perkara yang hanya diketahui melalui informasi wahyu. Istilah lainnya adalah perkara-perkara eskatologi, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sesudah kematian. Ini tentang akidah. Berbeda dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan isu atau topik-topik sosial atau topik-topik ibadah. Ayat Al-Quran itu bisa diklasifikasi, bisa dibagi-bagi lagi, dikelompokkan. Masing-masing ada kaidah tafsirnya dalam memahami. Jika berkaitan dengan ibadah, kita memahaminya dengan mengikuti apa yang dijelaskan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini ayat-ayat ibadah. Tidak banyak kesempatan untuk ijtihad. Ini ibadah. Kalau sholat, ya sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini ayat-ayat ibadah. Haji misalnya, demikian pula. Puasa demikian pula. Tetapi ketika berkaitan dengan amalan, saya bicara tentang kaidah tafsir dulu ya. Ketika ayat itu berkaitan dengan urusan amalan, maka dia bisa dipahami sesuai dengan konteksnya. Ya, bisa dipahami dengan sesuai dengan masanya, dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi prinsipnya tetap dipegang, tapi teknis pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan tempat di mana kita berada. Itu ketika dia berkaitan dengan muamalah. Biasanya ada yang bercampur antara sisi ibadah dan sisi muamalah. Nah, maka untuk ayat-ayat yang semacam itu, untuk isu yang seperti itu, dalam hal ibadahnya lakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Tetapi dalam hal yang menyangkut budaya, yang menyangkut perkembangan berkaitan dengan perbedaan masyarakat, perbedaan budaya, perbedaan karena konteks, maka dia akan mengikuti sesuai konteksnya. Saya contohkan kayaknya. Ini sebentar lagi kita musim ibadah kurban, ya. Ibadah kurban. Apakah kurbannya harus unta? Apakah kurbannya harus kambing? Boleh nggak kerbau? Boleh nggak yang lain? Ya. Ini dalam hal teknisnya, kurbannya tetap wajib, tetap sunnah, tetap sesuai dengan yang dia dilakukan oleh Rasul. Sunnah muakkadah. Kalau dinadarkan maka jadi wajib. Tetapi hewan yang dikorbankan ini bisa menyesuaikan dengan daerah di mana kita berada. Bisa saja kerbau, karena orang tinggalnya di dalam panggung. Itu banyak kerbaunya. Tidak lagi unta, tidak harus unta. Sapi bisa dikorbankan. Pembagiannya juga demikian. Pembagiannya ini menyesuaikan dengan konteks kekinian. Jadi bisa berubah karena perubahan situasi yang ada di masyarakat sekitar kita. Itu kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan ada dimensi muamalahnya. Jual beli berbeda, nggak ada jual beli online nanti. Tapi sekarang Anda pesan sesuatu bahkan sampai bangkrut toko-tokonya gara-gara nggak laku lagi karena orang udah beralih ke cara jual beli online. Nah, prinsip jual belinya tetap ada sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasul. Tetapi teknisnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, begitulah. Ini cara memahami ayat-ayat sesuai dengan temanya. Kita hari ini sekali lagi tadi masuk ke tema eskatologi yang berkaitan dengan balasan bagi orang-orang kafir.
Ini yang dibahas dari separuhnya. Sabarnya apa maksudnya? Itu bukan yang masuk neraka, yang dibicarakan ini mengerikan membaca Ibrahim. Mulai dari inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu memiliki tempat mengintai, atau bahkan neraka jahannam itu selalu mengintai, mengintai, ada tempat untuk mengintai. Siapa yang diintai, siapa yang ditunggunya, siapa yang disiapkan pada tempatnya itu. Inna jahannam tantabiru wa tatarqabu menujulah al-kufar. Nah, ini yang ditunggu itu adalah al-kufar. Jadi ayat ini sangat di satu sisi mengerikan, tapi di sisi yang lain sedikit menggembirakan bagi kita. Apa menggembirakannya? Kita bersyukur sudah dikaruniai Allah, diberikan nikmat iman dan Islam. Ini sangat bersyukur. Dengan nikmat iman dan Islam itu, insya Allah kita terlepas dari yang dibicarakan dari ayat ini. Kenapa? Karena sasarannya orang-orang kafir sebenarnya. Jadi jangan ini dialamatkan ke orang yang sudah beriman, orang yang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, jangan kafir itu. Karena ayatnya ditujukan ke orang-orang kufar, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di satu sisi kita bisa senang. Di sisi lain ada kekhawatiran juga. Ya, kekhawatirannya apa? Apa yakin kita sampai akhir hayat dalam kondisi beriman Islam ini? Nah, ini yang kita tidak tahu. Kita harus memohon kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan husnul khatimah dalam kondisi beriman dan berislam. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam kondisi beriman, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling penting. Sesungguhnya neraka itu senantiasa menunggu, mengintai, menanti-nanti mereka yang akan masuk ke dalamnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir. Sebagaimana seorang manusia ia tarabbahu aduwahu, mengintai-intai, ada tempat pengintaian menara, ada tempat mengintai musuh. Dia mudahu ala ini dirrahin, akan menyergapnya ketika dia sedang lengah. Al-fasirun al-mirsa al-makanul ladhi yaksidu bihi yursadu bihi rasid al-adu, yaksidu bihi rasid al-adu, tempat seseorang mengintai musuh. Wajahannam tatarassadu a'da Allah. Neraka jahannam itu mengintai, memata-matai, mengintai musuh-musuh Allah. Litu'adzibahum bisa'irika, untuk menyiksa mereka dengan panas apinya. Wahia mutaraqibatun wa mutalli'atun liman yamuru 'alaiha. Dia senantiasa menjaga, memperhatikan, mengintai memperhatikan orang yang lewat di atasnya dari orang-orang kufar, kafir yang hujah, yang jahat, yang durhaka. Untuk siapa? Ini lanjutan ayatnya. Iqabi nama anda wahia marjah wa mahwa litubatil mujrimin, untuk orang-orang yang durhaka, yang jahat. Ya mungkin kayak Israel itu lah. Kayak tentara Israel ini kan, itu siapa namanya
bilang mereka dari jahat, tidak manusiawi, nggak ada rasa belas kasihan. Itu sasarannya. Labithina fiha ahqaba, orang-orang yang durhaka tadi, makithina fil nari duhuran mutatabi'atan la nihayata laha. Mereka akan masuk ke dalamnya selama-lamanya hingga di dalam neraka tadi tidak ada akhirnya, tidak ada batas akhirnya. Wal qulubi aymatina fin nari ma damatil ahqab ay ad-duhur wa hiya la tanqadi kullama mawda'un ja'a ahadun li anna ahqabal akhirah la nihayata laha. Wala Rabi' wa qala hadhihi al-ahqab lam tidha'a laha wa lam tidha'a. Ini tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Di tafsir yang lain, di tafsir Sawi dijelaskan dikutip penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang di dalam neraka itu kalau dinyatakan bahwa siksaan mereka itu selama usia dunia panjangnya, maka mereka justru senang. Dan sebaliknya, orang-orang yang ada di dalam surga jika dinyatakan bahwa lama mereka di dalam surga itu sepanjang usia dunia ini, maka mereka justru bersedih. Sebaliknya, yang di dalam neraka senang, padahal lamanya umur dunia ini kan luar biasa lamanya. Tapi dengan ada batasnya itu mereka justru senang, ada harapan keluar. Tapi ini justru tidak ada, tidak ada batasnya. Nah, ini yang mengerikan. Tidak ada batasan apapun, tidak ada lanjut maupun tidak dari ini sekali lagi ditujukan untuk kufar. Alhamdulillah kita dalam hal itu tidak masuk. Kita mengakui bersyahadat, nanti kita ulang pada lagi ya, supaya memastikan kita termasuk orang-orang yang sudah menyatakan syahadat, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba, ay la yadukuna fi jahannama budatan tukhafif anhum harrana. Mereka sama sekali tidak merasakan di dalam neraka itu kesejukan yang meringankan mereka dari panasnya api neraka. Wala syaraba yusminu aksyahu fiha, tidak ada minuman setetes pun yang meringankan kehausan mereka, mengurangi kehausan mereka. Illa hamiman wa wassaqa, illa hamiman wa wassaqa, ay illa ma'an haran balighal ghayati fil haram. Hamiman, air yang sangat amat panas, adanya bagi panas saja, air panas saja. Wassaqa, ini juga menjijikan sekali, adanya air yang sangat panas. Dan wassaqa, apa itu wassaqa? Air sodidan yasiru min jurumi ahlina, nanah yang mengalir dari kulit penghuni neraka. Jadi adanya air yang sangat panas dan air nanah yang berbau busuk dari kulit yang meleleh penghuni neraka. Itu minumannya. Jazaa'u wifaqa, ay aqadahumullahu bidzalika jazaa'an muwafiqan li a'malihim as-sayyi'ah. Ini sebagai balasan atas perbuatan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka yang buruk, yang jahat itu selama di dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba, ay lam yaqulu yatawaqqa'una hisaba wal jazaa wa la yu'minuna al-ba'tsa. Mereka selama hidup di dunia ini tidak percaya akan adanya hari pembalasan, hari perhukuman. Wala yu'minun, dan tidak percaya juga dengan biliqa'illah. Mereka tidak percaya dengan nanti
ketemu dengan ganjaran Allah ini. Fajazahumullahu bidzalikal jazaa adil. Maka Allah membalas mereka dengan balasan yang adil. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Selama di dunia ini mereka mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ay kanu yakdzibuna bi ayatillah dalam alal batil. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan, yang membuktikan adanya hari kebangkitan itu nanti. Wabil ayatil Qur'aniyah takriban syadidan. Dan dengan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat-sangat mendustakan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Ay wa kullu ma fa'aluhu min jara'ima wa athamin dhabatnahu fi kitabin li mujazihim alaihi. Yaitu semua yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, dosa yang mereka kerjakan, semuanya dicatat dalam buku catatan untuk nanti diganjar, diberikan balasan di hari akhir nanti. Fadhuqu, maka rasakanlah, falam nazidakum illa adzaba. Ay fadhuqu ya masyarul kufar, falam nazidakum ala istighfatikum illa adzaba fawqa adzabikum. Wa al-mufassirun laisa fil Qur'ani ala ahli nari ayatan hiya asyaddu min hadhil ayat. Kullama staghatu bi naw'in min al-adab ujitu bi asyaddi minhu. Nah, ini kata para mufassir, tidak ada ayat Al-Qur'an yang memberikan itu dibanding ayat ini. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakan, tidak ada yang kalian bisa peroleh tambahan selain adab. Jadi meminta pun dikabulkan juga. Orang neraka itu meminta dikabulkan juga, tapi bukannya yang dikabulkan dengan sesuatu yang enak. Minta minuman dikasih minum juga, tapi minuman yang lebih panas. Kasih yang hangat tadi. Minta sesuatu dikasih yang lebih buruk lagi. Jadi menambah siksaan bagi orang-orang yang ada di neraka. Tidak ada di dalam Al-Quran atas orang penghuni neraka itu satu ayat yang lebih dahsyat daripada ayat ini. Karena apa? Karena ketika mereka meminta perlindungan dari satu jenis adab, mereka diberikan perlindungan, dikabulkan permohonannya dengan asyadin minhum, dengan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Ini ayat-ayat tentang penghuni neraka. Ya. Saya kira kita perlu sekali lagi bersyahadat. Mari kita bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bukti bahwa kita beriman kepada Allah, jangan termasuk orang-orang yang masuk dalam neraka ini. Ini sekali lagi tadi diancamkan kepada mereka orang-orang yang tidak percaya. Kita kan ngaku sudah percaya. Kita lanjutkan saja ya, ini yang sisi berikutnya. Kalau tadi mengerikan, ini menumbuhkan optimisme. Lanjutannya innal muttaqina mafaza. Ini pertimbangan. Kalau tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yang satu cerita neraka, ini cerita tentang surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, innal mu'minina al-abrar alladzina aqamu rabbahum fid dunya mawdi'a dhafarin wa fawzin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, yang baik, yang beramal saleh, yang taat kepada Allah selama di dunia, mereka akan menempati tempat yang beruntung, tempat yang menggembirakan, yang menyenangkan.
di jannatin na'im, dengan surga yang penuh kenikmatan, dan selamat min adzabil jahim. Umma fasara hadzal qaus faqala hada'iqa wa aqnaba. Seperti apa tempat yang penuh kesuksesan itu, yaitu tempat yang hada'iqa wa aqnaba wa qawa'iba atraba wa ka'san bihama la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini gambaran tempat yang penuh kesenangan itu seperti apa? Gambaran dalam surga seperti ini. Yang pertama, hada'iqa wa aqnaba, yaitu basaqina nadirah fiha min jami'il asjari wal ashar wa fiha harumul wal a'nab al-tayyibat al-mutanawwi'ah min kulli ma tashtahihil anfus. Ini dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan bunga-bunga, dengan anggur yang nyaman, yang enak rasanya, yang bermacam-macam dari segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Ini gambaran tentang surga. Wa qawa'iba atraba, ay nisaan udara, nawahid barzat ahdahunna wa hunna fi sinni wahidatin wala fi tasdil al-qawa'id yang mukamid wa hiya al-jariyah allati farajat daitan. Nah, ini mungkin sudah bisa memahami kalau artinya ya. Kemarin kami masuk online, diskusi online untuk mata kuliah Al-Quran dan isu-isu gender. Kebetulan yang membahas ada yang masuk ke sini tentang eksploitasi perempuan di media massa, di media sosial. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini juga bisa dianggap mengeksploitasi perempuan untuk sebagai iming-iming bagi orang-orang yang beriman supaya rajin beribadah? Mengapa ini dilakukan? Mengapa ini ada di dalam Al-Quran? Ya, pertanyaan seperti ini mungkin menyenangkan ya bagi para aktivis feminis liberal. Ternyata inspirasi menjadikan perempuan sebagai dalam tanda kutip umpan ya, iklan itu ada dalam Al-Quran. Jadi iklan-iklan yang iklan mobil mewah, iklan rokok, iklan apa lagi, bahkan iklan kampus memakai perempuan, itu mungkin inspirasinya dari ayat seperti ini. Ya. Ini kan tadi bidadari yang perawan wakawa'iba atau apa itu dijadikan ada di tempat yang penuh dengan kesenangan itu tadi, ada di dalam surga. Ya, tentu bukan itu maksudnya, bukan berarti Allah mengeksploitasi perempuan dalam hal ini. Pasti tidak demikian. Kalau disebut eksploitasi itu keuntungan untuk pihak yang mengeksploitasi, yang memanfaatkan orang dipekerjakan, mengeksploitasi para pekerja, ini bosnya yang dapat untung banyak. Bukan perempuannya yang dieksploitasi, walaupun dia mungkin belum merasa dapat hadiah, dapat gaji yang besar, tapi sesungguhnya yang lebih besar lagi menikmati adalah orang yang mempekerjakan. Nah, kalau Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh, tidak mendapatkan apapun dari ketaatan, tidak bertambah. Allah jadi Allah yang lebih agung lagi dari ketaatan hamba-Nya. Jadi dari sisi itu pertama tidak mungkin kita menyebut Allah mengeksploitasi perempuan dalam hal ini. Satu. Yang kedua, apa yang Allah gambarkan ini menggunakan naluri manusia sendiri. Di ayat yang lain Allah sudah menggambarkan, menjelaskan bahwa
Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah, bahwa memang naluriah manusia itu senang dengan perempuan, senang dengan anak-anak, senang dengan kemewahan, senang mengoleksi. Kalau orang sekarang punya koleksi barang-barang mewah, ada kalau dulu udah, kalau sekarang BMW, Harley Davidson, barangkali itu salah. Ya, dulu gak berkembang juga. Tapi minat untuk mengoleksi barang-barang yang antik, barang-barang mewah ini memang naluriah. Zuyyina lin-nasi syahwat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah. Nah, kemudian itu satu ya, naluri. Kemudian tadi gambaran tentang surga ini tadi, ini tentu bisa dipahami dia sesuai dengan nalar umat manusia pada masanya. Bagi orang-orang yang berada di gurun pasir, gurun Sahara yang panas, kering kerontang itu, ketika digambarkan tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wah itu bisa ada berjuta tanah lagi saking senang juga, luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di Loksabo misalnya, atau kita nih yang di daerah tropis yang udah tiap hari mandi di cabur sungai, biasa aja. Ya, rasa ada sesuatu yang luang lagi gitu. Nah, jadi ini Anda jangan lupa bahwa ini turunnya awalnya di mana? Turunnya di Gurun Sahara di abad ke-7 Masehi. Jangan dibayangkan Arab zaman sekarang yang udah AC itu. Ini gambarannya memang seperti di padang Sahara, padang pasir yang panas itu kan. Dan mereka budaya patriarkis pula. Perempuan memang bisa jadi hadiah ketika itu. Jadi mainan, jadi ya, sebagai simbol kesuksesan orang ketika itu. Jadi jangan tersinggung perempuan bahwa ini dijadikan semacam apa tadi, bidadari itu kenapa enggak? Kan dia ada pertanyaan, kenapa enggak bidadari? Kan nggak ada orang yang dari zaman dulu nggak ada tentang bidadari, nggak ada. Orang Arab sendiri imajinasinya tentang keindahan itu selalu menggambarkan tentang perempuan, bukan laki-laki. Karena budayanya seperti itu. Jadi kita harus juga memahami ini turun dalam konteks budaya itu tadi, sehingga tidak salah paham. Seakan-akan Al-Quran dalam tanda kutip kita porno, ya jangan berpikir begitu. Karena dalam tafsirnya bidadari perawan yang lagi tumbuh payudaranya seperti itu tulisannya di sini. Ini Anda silakan nanti baca sendiri dari tafsir Safwatut Tafsir karya Muhammad Ali As-Sawmi. Ini saya langsung ingat kemarin kami bahas tentang isu eksploitasi perempuan tadi, ya, perempuan yang berpakaian minim. Walaupun bahasa Al-Quran tidak sejauh itu, tapi dalam tafsirannya sampai situ itu mufassir mendeskripsikan tentang bagaimana bidadari dari kata-kata wa mawaribatan roba, itu lihat tafsirannya ya, silakan buka tafsirannya lebih detail. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya bidadari yang molek. Ayo, dulu kami pernah kesulitan menerjemahkan ini ketika mau alih bahasa ke bahasa Banjar. Kawan-kawan bingung memilih bahasa Banjarnya bahasa Banjar yang hulu sungai untuk bidadari yang molek. Ada
Ada nggak yang bisa punya usul yang lebih tepat? Bengkek itu dimiliki oleh bidadari anak montok rasa gitu, rasa kurang enak di dengannya. Jadi gambaran tadi di surga keindahan, kesuksesan yang akan diraih oleh orang-orang yang sukses. Wa kaksan dihapa ay kaksan minal khamri mungkaritun sawiyatun. Kaksan ada gelas-gelas berisi khamar. Nah, di dalam riwayat siapa yang minum khamar di dunia nanti dia tidak bisa minum khamar lagi di akhirat. Artinya kalau nggak bisa ada masuk surga dong. Jadi jangan ada yang coba-coba minum khamar di dunia, karena nggak minum lagi di akhirat. Yang minum di dunia nggak dapat itu lagi di akhirat. Yang penuh, gelas-gelas yang penuh dan bersih, murni. Soalnya wala aqudi al-muradu bil ka'si al-khamru kana wala wa khamran la tadihaqin ay mamlu'atun qad musirat wa sufiyah, telah diperas anggur yang telah diperas dan dibersihkan, dimurnikan. La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaban ay la yasma'una fil jannah kalaman fariqan. Nggak ada kata-kata yang sia-sia, nggak ada kata-kata yang bohong, nggak ada keributan, penuh ketenangan, penuh kedamaian. Nah, itu gambaran di surga. Jadi kalau mau Anda boleh mengangkat jadi skripsi loh ini. Gimana sih kehidupan yang ideal itu, kehidupan masyarakat yang ideal itu seperti apa? Ya, ini antara lain ayat-ayatnya untuk tahu seperti apa yang ideal. Kutip ayat-ayat yang membahas tentang surga. Bagaimana semua yang ideal, rumah yang ideal itu seperti apa? Kutip ayat-ayat yang bicara menggambarkan tentang surga. Wa kullu ma fiha salimun 'anil batil wan nafs. Segala sesuatu yang ada di dalamnya itu bebas dari kebatilan dan kekurangan. Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Jazakumullahu bidzalikal jazaa'il 'azim. Taqabbulan minhu wa ihsanan kafiyan 'ala asbi a'malihim. Itu sebagai ganjaran dari Allah atas perbuatan mereka selama di dunia ini. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Nah, ini lanjutan ayatnya terkait dengan bagaimana di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Bukan sebaliknya tadi ya. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam. Ini satu-satunya yang kunci keselamatan. Kenapa? Karena kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan kesuksesan di dunia. Kalau disebut dalam Al-Quran di ayat yang lain, ini sering dikutip oleh Tanalkinan, orang yang membacakan talqin. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang selamat dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sesungguhnya yang sukses. Jadi kalau masih di dunia aja belum tentu. Intinya kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan yang diraih nanti di akhirat. Siapa yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga baru sukses. Kalau masih aja belum seperti itu, belum sukses
bisa siang, bisa subuh. Demikian kawan-kawan sebagai pengantar untuk perbincangan kita di kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab dari tempat yang bertanya saya mengajukan tangannya, sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih untuk perhatian atau ilham dari jurusan manajemen pendidikan Islam. Sebelumnya ulun sempat bertemu Ustaz dari tafsir Ibnu Abbas tadi yang sampaikan bahwa kita mereka-mereka yang ingin berada bakat, mereka berada di tempat tersebut selama batas usia dunia ini gitu. Artinya ketika mereka sudah melewati batas usia dunia ini, berarti mereka itu sudah bebas daripada dosa itu. Mendengar kayak tadi. Namun sebaliknya mereka yang di surga, mereka itu berada di surga itu sesuai daripada batas usia dunia ini. Oleh karena itu, apakah yang pertanyaan pun terkait daripada tafsir tersebut, apakah belum tadi yang salah dengar atau memang bagaimana? Kemudian yang surga itu, apakah mereka yang di surga, mereka kalau di surga nantinya itu mengikuti daripada batas umur usia ini, yang artinya tidak salah mereka dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua pun terkait daripada hukum-hukum yang berganti, hukum-hukum yang berubah. Jadi contoh misalnya tadi Ustaz mengatakan bahwasanya hukum-hukum itu bisa berubah sesuai daripada kondisinya, sesuai daripada perkembangan zamannya. Nah, namun minta penjelasan lebih detailnya lagi terkait daripada hukum-hukum yang memang misalnya hukum itu sudah ditetapkan Al-Quran, tapi apakah hal tersebut dan konteks tersebut dan apakah bisa diperbaiki. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari Tuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ingat ya, saya jawab dulu. Yang saya sampaikan tadi tidak seperti itu. Tidak, bukan maksudnya bukan lama mereka yang tinggal di neraka itu selama usia dunia, tidak. Ibnu Abbas menyebutkan riwayat, Anda silakan buka nanti di tafsir Sawi, bahwa orang-orang yang ada di neraka itu berharap bahwa mereka tinggal seandainya ditetapkan bahwa lama mereka berada di neraka itu selama usia dunia, maka mereka akan bergerak meskipun usia dunia itu luar biasa lamanya, jutaan tahun. Masa dinosaurus saja berapa tahun? Belum masa ikan kronos, cactus dan lain-lain itu jutaan tahun yang lalu, itu nggak apa-apa mereka itu sudah bergerak. Tidak seperti itu, tidak. Sebaliknya, jadi bukan begitu. Bukan bahwa lama di akhirat itu akan sepanjang usia juga. Tidak ada lahirnya, tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Sebaliknya orang surga, seandainya ditetapkan lama di surga itu nanti selama itu akan bersedih. Walaupun lama dunia tadi sudah harus benar, tapi akan sedih karena berarti kenikmatan surga akan berakhir. Tapi justru tidak.
Jadi sebaliknya yang disampaikan la nihayata, kekal selama-lamanya. Tidak demikian maksudnya. Yang kedua tadi terkait dengan hukum. Apakah hukum kalau berkaitan dengan hukum maka bisa berubah? Tidak, bukan hukumnya yang berubah, tetapi teknis pelaksanaannya. Teknis pelaksanaan itu bisa berubah. Hukum jual beli tetap aja, jual beli itu ubah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan, prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa jual beli tidak boleh ada warar. Ya, mau jual beli tatap muka langsung itu belum tentu loh, hati-hati. Padahal sudah langsung Anda datang ke pedagangnya, hati-hati. Di pinggir-pinggir jalan itu ada tulisannya 5.000. Awalnya kecil, tulisannya setengah kilo, dimaksud dikira 1 kilo 5.000. Atau jualan kelapa muda, tulisannya 2.000. Ini yang pakai mobil mewah itu, melihat 2.000 berhenti. Sekalinya yang 2.000 itu yang di bawah mobil itu ada yang karing-karing namanya, yang di atas itu 5.000, yang di bawah sekalinya yang 2.000-an. Masa yang mobil mewah itu mundur gara-gara itu hanya 2.000? Kan tidak juga. Tapi di sisi lain ini si penjual berani orang. Ya, prinsip-prinsip tidak ada barang, tidak ada baik antara supaya rela sama rela, tetap prinsip-prinsip. Jadi prinsip hukumnya tetap, namun pelaksanaannya, teknisnya itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mau jual beli online, nah itu mestinya dijelaskan dulu apa ciri-ciri barang yang dijual, gambarnya, deskripsinya lengkap, supaya tidak ada merasa tertipu. Kalaupun tidak suka, boleh ada khiyar dalam jual beli. Nah, ketentuan itu bisa tetap dilakukan. Khiyar dengan syarat harus divideokan dulu, misalnya syarat. Ya, ketika membuka betul-betul ini rusaknya bukan rusak dari si pembeli, tapi dalam perjalanan atau dari si penjual. Nah, itu prinsip yang berkembang, cara teknis yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman untuk menuju jual beli yang sesuai prinsip yang diajarkan dalam Islam. Tidak ada tipu-tipu, suka sama suka, ya. Semua saling tolong-menolong. Jadi bukan hukumnya yang berubah, tapi teknis pelaksanaan di lapangan bisa berubah-ubah, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan kekinian. Itu ya. Saya kira mudah-mudahan saya jelaskan. Silakan lagi yang lain kalau ada. Ya, apa yang ada di luar kalau bertanya silakan. Ada pertanyaan lagi? Jadi kawan-kawan, sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan tadi, maka beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari Al-Quran Surah An-Naba tentang ganjaran bagi mereka yang kafir, kufar, yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan hukum Allah, tidak percaya dengan janji Allah nanti di akhirat,
mereka kekal di dalam neraka. Mereka merasakan akibat dari perbuatan kedurhakaannya selama dunia ini di dalam neraka. Di satu sisi sekali lagi kita bergembira dari bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya dengan keberadaannya, tidak percaya beriman dengan Rasulnya. Sementara kita orang-orang yang sudah mengaku beriman. Nah, di sisi yang lain kita juga tetap merasa khawatir. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam keimanan ini sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah sehingga terbebas dari yang diancamkan dalam Quran surah An-Naba tentang penghuni neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat meraih tempat yang penuh dengan kesenangan dalam surga yang penuh kenikmatan di akhirat nanti. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas kesimpulannya. Selanjutnya membaca doa. Untuk membaca doa akan meminta kepada Ustaz saya Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila wajhika. Allahumma ta'ala hubbuka al-'alamin warzuqna fahman nabiyyin wa hubban mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan adanya pembacaan doa ini, maka terakhir pula yang akan saya lakukan kita pada hari. Mudah-mudahan dalam apa yang disampaikan tadi bisa diingat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Untuk menutup acara kita kali ini, maka kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya secara pembaca mohon maaf apabila Quran dan Sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.